Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabatku Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, banyak anjuran-anjuran dalam Islam bagi para lelaki yang mengarahkan mereka untuk jadi lelaki sejati. Maka yang betul-betul menerapkan anjuran tersebut insya Allah jauh dari perilaku banci atau penyuka sesama jenis atau LGBT. Tentunya akan jadi lelaki yang sejati. Seperti yang Anda ketahui bahwa Allah mengharamkan perilaku kaum Lut atau LGBT. Lelaki diwajibkan berperilaku seperti kodratnya. Lalu seperti apakah lelaki sejati dalam Islam? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai. Hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Sahabat, berikut ini Islam menyuruh seorang pria untuk menjadi lelaki sejati, yaitu Islam melarang laki-laki menyerupai wanita. Tahukah Anda? Kita tidak diperbolehkan menyerupai lawan jenis dalam bertingkah laku, berkata-kata, dan dalam semua perkara. Demikian juga dalam hal berpakaian. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita. Demikian juga sebaliknya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang kebanci-bancian dan para wanita yang kelaki-lakian. Dan Nabi juga bersabda, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 5886. Hadis ini berisi peringatan keras bagi siapapun yang lupa akan kodratnya sebagai pria dan wanita. Islam mengharamkan laki-laki memakai pakaian dan perhiasan yang menjadi kekhususan bagi wanita. Islam memperbolehkan sebagian pakaian dan perhiasan khusus bagi wanita, namun haram bagi lelaki, agar terbedakan penampilan wanita dan lelaki. Di antaranya laki-laki muslim dilarang menggunakan pakaian dari sutra. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dari kalangan umatku, dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Hadis riwayat An-Nasai nomor 5163, disahihkan Al-Albani dalam Sahih An-Nasai. Hadis-hadis ini berisi tentang larangan memakai dan larangan ini berlaku untuk laki-laki. Adapun wanita diperbolehkan menggunakan pakaian sutra. Islam mewajibkan suami mencari nafkah, sedangkan istri tidak wajib. Bahkan untuk dibolehkan ada syarat-syaratnya. Memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Islam telah menjadikan sikap menyia-nyiakan hak istri, anak-anak serta kedua orang tua dalam nafkah termasuk dalam kategori dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim berkata bahwa sanad hadis ini sahih. Oleh karena itu, Rasulullah pun memperbolehkan bahkan menganjurkan menimbang faktor kemampuan memberi nafkah dalam memilih suami. Adapun wanita, tidak ada kewajiban bekerja dan mencari nafkah. Bahkan lebih utama bagi mereka untuk lebih banyak di rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh keluar rumah kecuali ada kebutuhan. Islam mewajibkan lelaki salat berjamaah di masjid, sedangkan wanita lebih baik di rumah. Sahabat muslim, salah satu yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam sholat adalah laki-laki wajib menunaikan sholat berjamaah di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, sungguh aku benar-benar berniat untuk memerintahkan orang-orang sholat di masjid, kemudian memerintahkan seseorang untuk menjadi imam. Lalu aku bersama beberapa orang pergi membawa kayu bakar menuju rumah-rumah yang tidak menghadiri sholat jamaah. Lalu aku bakar rumahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 7224, Muslim nomor 651. Andaikan di rumah-rumah tidak ada wanita dan anak-anak kecil, beliau sudah melakukan hal tersebut. Maka tidak mungkin sikap beliau demikian tegas dan kerasnya. Andaikan salat berjamaah di masjid hanya disunahkan. Islam mengajarkan adab berjalan bagi lelaki yang jantan.
Jalan yang baik bagi lelaki adalah tegap, gagah, tenang, tapi tidak lambat. Tidak seperti orang malas dan juga tidak dumulai. Rasulullah berjalan dengan energik, mengerahkan tenaganya, bukan jalannya orang yang malas atau loyo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga beliau berjalan dengan energik. Sehingga saat terlihat bahwa beliau bukan orang yang lemah dan juga bukan orang yang malas. Hadis riwayat Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah dihasankan oleh Al-Albani dalam Silsilah As-Shahihah nomor 2140. Maka berjalan yang baik adalah dengan tenang dan berwibawa, tidak harus lambat dan loyo. Sebagaimana Nabi berjalan dengan tenang dan berwibawa, namun juga cepat dan bertenaga. Ali Al-Qari menjelaskan makna hadis tersebut dengan mengatakan, maknanya beliau berjalan dengan jalan yang kuat dan cepat. Dalam Syarhus Sunnah As-Sabab artinya al-hudur, yaitu jalan yang digunakan untuk turun dari suatu tempat. Maksudnya, beliau berjalan dengan jalan yang kuat, dengan benar-benar mengangkat kakinya dari tanah, bukan seperti jalannya orang yang sombong atau seperti orang yang santai-santai. Mirqatul Mafatih, Syarah Miskatul Mashabi 9 dari 3704. Sahabat Muslim, hadis ini menjelaskan bahwa lelaki haruslah kuat dan tidak lemah. Apalagi menjadi seorang muslim haruslah kita membawa adab-adab yang benar dan lurus. Sahabat, kita meyakini agama syamil terlengkap yaitu hanyalah Islam, termasuk perihal fisik dan mental seorang laki-laki. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk sahabat menjalankan petunjuk Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi lelaki jantan seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.